Gabung sama Koyo tuh awalnya diajakin kolaborasi dulu. Jadi dulu ada satu event yang memang kolaborasi sama musisi Bandung tapi cewek gitu. Sebenarnya bebas sih, cuman Koyo lebih ke cewek gitu. Jadi aku diajakin kolaborasi sama Koyo. Nah, setelah sekali manggung mungkin mereka tertarik juga untuk aku gabung di situ, akhirnya sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Zaki Abbas dan Teh Diana, basis Koil guys. Hai Teh, apa kabar? Halo. Makasih nih udah mampir di kita nih. Sama-sama loh. Terima kasih sudah mengundang aku juga. Basis grup band metal guys. Teh, kok bisa gabung dengan Koil? Gabung sama Koyo tuh awalnya diajakin kolaborasi dulu. Jadi dulu ada satu event yang memang kolaborasi sama musisi Bandung tapi cewek gitu. Sebenarnya bebas sih, cuman Koyo lebih ke cewek gitu. Jadi aku diajakin kolaborasi sama Koyo. Nah, setelah sekali manggung mungkin mereka tertarik juga untuk aku gabung di situ, akhirnya sampai sekarang. Sebelumnya band apa? Aku ada band namanya Anabel Tres. Itu band cewek? Awalnya sih bandnya cewek semua, cuman sekarang udah tinggal dua, aku sama vokalis aku. Emang basicnya suka metal? Iya, suka. Dari dulu aku suka metal. Tapi kan bisa nyanyi lagu lain kan? Bisa, malah aku dengerin juga gak selalu metal. Kalau misalkan lagi boring atau lagi emang pengen nyanyi-nyanyi, aku banyak yang aku dengerin sih. Ada Radiohead, terus Pearl Jam, Foo Fighter, kayak gitu-gitu aku dengerin. Sebelum masuk Koil itu kan ada beberapa band tuh, band apa aja? Dulu ya, dari dulu aku pertama nge-band nih, aku ada Youthful Aggression tahun 2007 sampai 2013. Itu sejak SMA? SMA. Jadi aku memang besarnya sih di Youthful Aggression sebetulnya dulu. Karena dulu kan memang basis cewek tuh jarang banget ya. Mungkin sampai sekarang ya kayaknya jarang sih ya. Gabung di Youthful Aggression 2007, terus langsung sebagai basis. Di situ udah mulai ramai tuh. Memang kebetulan tahun-tahun itu tuh acara metal lagi banyak-banyaknya. Gigs, event tuh lagi banyak banget. Hampir seminggu sekali kayaknya ada event metal. Nah aku besarnya di situ sih. Biasanya kan bisa kesenian juga kan selain itu? Bisa. Jadi memang keluarga aku tuh kan memang dari kesenian juga ya. Ada yang tari, terus nyanyi dangdut, nyanyi Sunda, cuman aku nggak bisa kalau untuk itu. Nyanyi dangdut, terus Sunda, atau malah tari aku tuh nggak bisa sih, kaku banget. Jadi akhirnya memang karena di circle aku sukanya rock, underground gitu, dan memang aku yang suka, jadi akhirnya aku di situ aja lah. Ya gitu. Ini kan bandnya cowok semua nih dengan Koil. Teteh cuma sendirian tuh, cewek gitu. Nyaman nggak? Sejauh ini sih nyaman-nyaman aja, karena dari dulu juga aku gabung sama band tuh memang cowok semua, dan aku ceweknya sendiri gitu. Yang ada personil ceweknya malah cuma Anabel doang waktu itu. Anabel ini apa nih? Anabel tuh band thrash metal. Saya kira film setan gitu enggak? Bukan. Bukan ya? Terinspirasi namanya dari situ ya. Tapi setelah lihat apa artinya gitu, Anabel tuh apa, ternyata dia ada ratu di Inggris, terus cantik, anggun, segala macam. Ya pokoknya yang bagus-bagus lah, feminim kayak gitu. Ya udah, mendingan ambil nama itu aja. Padahal sebenarnya kebalikan kan? Kebalikan, maksudnya kalau feminim kita nggak feminim banget gitu. Malah lebih gahar lagi daripada itu, cuman dari namanya oke lah. Oke. Tapi musiknya metal ya? Musiknya metal. Udah keluar album? Kebetulan baru single sih. Memang kita karena cewek, jadi prosesnya tuh apa ya, agak lambat. Kenapa? Udah pada ibu-ibu. Oh, udah ibu-ibu? Iya, mereka udah berumah tangga gitu, jadinya agak lumayan susah waktunya. Gitu. Makanya sampai sekarang tuh Anabel itu kan terbentuk di 2016. Iya. Sekarang 2023 belum ada album sih, baru keluar single doang tahun 2018. Tapi sekarang lagi proses untuk menuju album. Gabung sama band Koil tahun berapa teh? Tahun 2021. 21. Biasanya kan kalau cewek itu lebih suka jadi ibu rumah tangga atau
ya pekerja kantoran tiba-tiba kok mau jadi Anak band gitu anak ya? band. Jadi apa ya? Kalau aku tuh si band tuh sebenarnya hobi ya, hobi dari dulu memang hobi gitu. Terus ya mungkin kalau dibandingkan dengan cewek-cewek yang suka ke mall gitu, menghabiskan waktu di mall belanja segala macam, ya aku lebih menghabiskan di band ini gitu. Lagian kan ngeband juga kayak tiap hari ya, tiap hari. Jadi ketika ada memang waktunya pas, ruang, terus ada manggung, ya udah manggung gitu. Tapi kalau misalkan memang lagi ada di rumah atau di keluarga lagi urgent apa, ya udah manggung juga aku ini dulu, Tunda skip dulu. gitu. Kayak gitu sih. Dukungan keluarga kayak gimana teh? Alhamdulillah sih support, semuanya support. Karena memang ya itu, memang semuanya dari berkesenian juga, jadi akhirnya memang awalnya kayak di underground tuh lebih ke mereka lihatnya negatifnya ya. Iya. Ada yang minum lah, terus apa segala macam yang hal-hal negatif, tapi kesini kan orang makin tahu nih orang tuh berkarya. Terus ya kalau misalkan ada yang mau minum apa segala macam kan itu tergantung pribadi masing-masing ya, nggak semua kok kayak gitu gitu. Dan dari situ juga kita ada hasilnya juga gitu. Nah itu jadi ya udah stigmanya jadi nggak negatif lagi gitu. Teteh minumnya apa? Minum apa? minum air putih. Oh, minum air putih. Iya, minum susu. Air putih. Oke. Air putih sama susu tuh. Oh iya betul. Biasanya kan kalau anak metal itu kan banyaknya negatif ya, gitu band metal gitu. Ya kan, menurut Teteh gimana? Itu tergantung pada stigma masing-masing sih. Memang ada yang mereka minum apa segala macam, cuman tidak berbuat keonaran. Malah yang berbuat onar itu bukan dari kita sebagai pelaku musisi, tapi dari orang-orang yang nonton, misalkan kayak gitu. Kalau dari kitanya mungkin ya iya ada minum, ada yang apa gitu ya, tapi nggak berbuat onar. Itu cuma untuk kesenangan sendiri aja gitu. Misalkan kalau kita sebelum manggung mau minum, oh biar di panggung tuh enak gitu, badan enjoy, biar lebih leluasa lagi. Kalau untuk orang lebih yang pede ya? gitu ya. Oke. Terus aku sendiri sih gitu. Nah terus jadi yang si hal-hal negatif itu sebenarnya ya udah mereka keep sendiri, toh mereka nggak berbuat onar gitu. Yang penting masih aman aja. Nah kebanyakan yang stigma negatif itu dibuat oleh mereka sendiri yang pada nonton sebenarnya kayak gitu. Ada yang jadi ribut lah, jadi ya apa ya, maaf kayak nyepet lah apa segala macam kayak gitu. Pernah nggak pada saat manggung ricuh gitu, terus artisnya pada berhentiin Sejauh konsernya? ini sih enggak. Ya untuk aku sendiri belum pernah ngalamin ribut terus acaranya diberhentiin, nggak pernah. Kecuali kalau misalkan kayak waktunya kan biasa kalau misalkan event tuh ada waktu dikasih waktu misalnya sampai jam 11 malam atau sampai jam 10 malam, lebih dari itu dibubarin. Nah itu aku pernah. Nyangka nggak kalau misalnya sekelas band Koil itu ngajak Teteh, yuk gabung yuk gitu? Nggak kepikiran, nggak sama sekali nggak kepikiran untuk jadi musisi di manapun gitu ya. Karena kan aku pun punya band sendiri gitu kan. Malah yang ingin aku besar itu adalah si Annabelle kan, band yang emang dari nol aku bikin gitu. Jadinya nggak kepikiran untuk masuk ke band ini enggak gitu. Malah sekarang aja setelah sama Koil tuh malah makin banyak yang ngajakin aku di beberapa band gitu. Cuman nggak aku ambil. Nggak ambil. Ini kan masanya beda nih. Ya. Band Koil kan ya senior lah ya. Teteh kan beda umurnya kan jauh tuh. Tiba-tiba Teteh yang masih kecil lah ya, anak muda, toto, yuk gabung yuk gitu. Awalnya sih kayak segan gitu. Nah, jadi memang dulu tuh aku dengerin banget Koil dari tahun 2009. Ya. Tapi hanya tahu lagunya, personilnya tuh nggak tahu. Jadi begitu pas diajak sama Koil tuh, oh ini vokalisnya, oh ini, jadi kayak gitu, kayak bego sendiri gitu. Padahal kan Koil itu band besar gitu ya. Iya. Cuman kalau aku keseringannya gitu, jadi tahu lagunya, tapi nggak tahu personilnya. Nah pas tahu terus, wah udah lumayan juga gitu kan, udah pada berumur ya. Jadi akhirnya segan sih,
segan. Cuman merekanya juga santai ke aku, nggak memperlakukan aku sebagai yang memang muda banget gitu. Jadi kita kayak meskipun aku masih muda, mereka udah ini gitu. Cuman kita masih sama satu sinergi aja gitu. Nah, mau nanya-nanya nih. Maaf nih kalau dibocorin nih tentang pribadi personil Koil gitu kan. Nah, kayak gimana sih personil Koil itu? Personil Koil. Mereka lebih apa ya, introvert, terus agak susah berbaur sama orang, memang iya. Kan banyak yang bilang kayaknya si Koil ini punya ruang sendiri gitu, nggak yang masuk komunitas ini, komunitas itu. Sebenarnya bukan mereka sombong atau udah nama mereka udah besar gitu, tapi memang dari pengalaman aku sendiri gitu, dengan salah satu personilnya yang diundang ke salah satu event si band apa gitu, lupa. Deh antar gue yuk katanya. Gue nggak bisa ngobrol soalnya kalau ketemu sama orang, nah kayak gitu. Jadi mereka tuh lebih ke itunya sih. Gue ngobrol sama orang, ngobrol apa ya gitu. Jadi akhirnya mereka daripada mungkin kikuk juga sama yang lain, akhirnya mereka lebih di ruang mereka sendiri yang memang di situ tuh mereka pada ngobrol aja di situ. Cuman kalau untuk ngobrol sama orang luar itu susah gitu. Susah. Nggak membuka diri ya? Bisa dibilang gitu sih. Mungkin sebenarnya mereka juga nggak mau ya, cuman karena emang ya itu nggak bisa ngobrol, jadi lebih kebingung aja mau ngobrol apa. Tapi nggak sombong ya? Enggak. Kalau misalkan ada yang ini juga biasa aja sih. Biasa. Kalau ketemu kayak kemarin di event Doomsday, anak-anak Bandung, kalau ada yang nyamperin, ya ngobrol aja sih biasa sebenarnya gitu. Anak rumahan juga? Bisa dibilang gitu. Semuanya. Biasanya kan anak band kan suka nongkrong. Ya. Mereka enggak sih. Enggak juga. Enggak. Kalaupun mau nongkrong juga pasti sama teman-teman Koil lagi. Gitu. Koil family lah, dibilangnya lebih ke mereka nongkrongnya sama yang di lingkup Koil aja. Nah, lumayan banyak soalnya. Mau nanya nih, musik metal itu apa sih? Musik metal. Ya kalau yang orang-orang tahu kan memang metal itu musik keras ya. Ya. Musik keras itu underground. Ya itu sih. Lebih ke itu. Memang identiknya dengan itu gitu. Metal itu musik keras. Musik keras. Musik keras terus gitu. Masuk juga sih. Kalau saya lihat Teteh setiap manggung tuh sisi feminim Teteh itu kan dimunculin tuh. Baju tetap model ya seperti cewek lah ya. Biasanya kan kalau anak-anak kayak gitu kan biasanya lebih tomboy itu. Teteh kok enggak? Tergantung sama siapa dulu. Nih kalau misalkan nama Koil, aku udah pasti kostumnya tuh memang sudah dirancang untuk ini buat Diana pakai baju ini. Jadi memang mereka kan selain skill, fashionnya juga memang diperhatikan ya. Memang satu band tuh si Koil ini udah full package gitu. Jadi udah ya skillnya iya, terus dari kostumnya iya, dari performance-nya juga iya gitu. Mereka itu udah dipikirin semua. Nah termasuk aku yang di si Koil ini tuh memang karena lu cewek, jadi ya udah look-nya cewek banget gitu. Oke. Oh jadi nggak sembarang pakai ya baju apa? Memang mereka pilihin gitu. Dipilihnya mau motong sih sama vokalis. Pernah nggak nolak itu? Gue mau pakai baju ini nih. Sejauh ini enggak, karena memang cocok. Suka juga gitu. Sebelum dibeli ini pasti nanya dulu, dia suka nggak ini? Oke, gitu. Karena kan kadang suka ada tuh yang agak-agak seksi gimana gitu ya. Nah itu aku kayaknya enggak, aku nggak pede. Lebih ke nggak pedenya sih, bukan nggak berani ya. Nggak pede karena mungkin akunya udah badan akunya udah nggak sebagus dulu lah ya. Udah koma ya sekarang. Nah jadi kayak aku lebih milih gitu aja. Tapi selama ini sih pas om motong udah beliin, kadang nggak bilang dulu nih udah dibeliin. Oke, masih aman lah gitu. Kadang kalau kan yang dirasa kurang aman juga, ini diapain ya biar aman gitu. Nah, ini kan hobinya katanya suka pecinta alam ya. Emang dari dulu? Dari dulu sih, dari SD kayaknya aku suka. Memang seneng ke alam-alam itu, dari keluarga juga seneng. Jadi dulu kalau liburan tuh udah pasti ke alam gitu sama keluarga ya. Dari awalnya dari keluarga dulu, terus di luar juga ada yang ngajakin gitu. Ternyata
mulai lagi aku naik gunung tuh terakhir 2010 kan, 2010 naik gunung segala macem. Terus akhirnya di 2020, dari 2010 ke sini udah lama enggak banget kan, udah lama enggak, kayaknya udah banyak kegiatan. Terus temen-temen yang naik gunung juga udah jarang. Nah 2020 tuh ada satu komunitas namanya Persami, itu anak-anak Cimahi ngajakin aku lagi buat naik gunung. Awalnya untuk nge-review gitu, jadi pernah dikontak untuk nge-review gunung. Kan emang ada nge-host juga ya, aku ada job nge-host juga gitu. Jadi nah di si komunitas itu aku sekalian naik gunung, terus sekalian review juga si gunung ini gitu. Nah akhirnya di situ udah mulai sering tuh. Semenjak pandemi aja udah jarang lagi. Kan semua gunung ditutup tuh. Ini kan Teteh gabung dengan band Koil 2021 tuh, pas Covid. Pas Covid gabung, terus nggak manggung? Ya manggungnya paling manggung virtual gitu. Masih banyak waktu itu? Waktu itu masih banyak sih. 2021, 2022 udah mulai offline lagi sih. Udah mulai banyak lagi event 2022. Teh, kok bisa main bass? Kan katanya jagonya main gitar nih. Jadi awalnya dulu ya, kan memang nggak bisa nih main gitar, sebenarnya nggak bisa waktu itu. Cuman karena memang di sekumpulan itu tuh aku seneng sama kumpul nyanyi-nyanyi gitu. Terus ada satu cewek dia yang bisa main gitar jago banget. Akhirnya kan aku wah pengen nih main gitar, harus bisa karena kayaknya enak main gitar sambil nyanyi gitu ya. Apalagi kalau di rumah kalau sendiri kayaknya enak main gitar sambil nyanyi. Akhirnya belajar. Nah di SMA tuh aku karena udah bisa main gitar, di SMA tuh ada satu guru kesenian yang dia gimana kalau di sekolah kita bikin band cewek semua. Dulu kan kebetulan aku sekolahnya di SMK ya, jadi cewek semua gitu. Untuk ikut perlombaan di SMA se-Jawa Barat gitu. Pokoknya festival SMA lah gitu. Ya bikin band. Terus aku bisa main gitar, ya udah aku main gitar akhirnya. Dulu namanya Follow Head, cewek semua. Nah udah gitu karena akunya suka musik metal itu, terus aku sering main ke gigs, nonton band metal gitu. Dulu ada banyak lah, Burger Kill, Beside, ya banyak lah ya band-band metal di Bandung. Akhirnya aku kayak kepikiran nih, kayaknya gue harus ada di panggung itu gitu. Tapi nggak kepikiran main apa ya, terus nggak ada yang ngajak juga kan, Akhirnya ada satu band Nasihatul Aggression ini yang ngajakin aku gabung di bandnya, terus main bass. Bisa nggak bisa ya akhirnya gabung aja dulu. Akhirnya kan kayak learning by doing gitu. Kita sambil belajar, sambil manggung juga gitu langsung. Ya dari situ udah pegang bass aja sampai sekarang. Nggak, kalau misalnya ada tawaran lain selain bass, pindah? Rata-rata sih main bass ya. Cuman kalau untuk jadi vokalis pernah diajakin juga tuh jadi vokalis metal. Cuman emang basicnya nggak ke situ kali ya, jadinya nggak passionnya tuh nggak dapet gitu. Kayaknya memang mungkin mereka bilang cocok sih aku kayaknya buat nyanyi metal gitu, vokalis metal. Cuman di akunya passionnya nggak dapet gitu. Jadi akhirnya nggak aku ambil. Ya udah aja kalau misalnya ada job main bass sebagai season player aku ambil. Tapi di luar main bass aku jarang ambil. Nah, ini kan dengan band Koil ini emang bisa main di tempat lain gitu, pakai session player gitu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dibebasin? Bebas aja ya kan, kayak Om Adam juga basisnya Koil, dia punya band Kubik. Terus Om Doni gitarisnya sekarang dia punya band motor dead gitu, jadi nggak apa-apa sih. Teteh? Selama itu tidak mengganggu. Teteh Anabel. Kalau cowok-cowok vokalis kan banyak dikejar-kejar tuh. Nah sekarang kan Teteh nih pemain basis cewek kan, kan susah tuh. Kalau pernah nggak ada yang fans yang ngejarnya, wah toksik banget sampai gila-gilaan gitu? Kalau sejauh ini yang toksik ya nggak ada. Kalau yang toksik nggak ada. Cuman kalau memang yang
aku main di mana selalu ada tuh ada. Tahu dia jadwalnya Teteh di mana? Tahu karena kan di-share main di sini. Dan aku juga aneh, ini orang pas manggung di Jakarta tiba-tiba ada terus ngasih baju. Ternyata dia itu orang Bandung. Tapi ketika Koyo main di Jakarta ada juga. Di Jakarta tuh beberapa kali tuh ini orang ada terus gitu kan. Terus memang sengaja aja nonton dan mau ketemu sama aku gitu. Sebenarnya kan kalau misalkan di DM juga ada tuh banyak gitu yang nge-DM-in. Mereka tuh lebih suka karena aku bisa balesin mereka katanya, ramah. Karena kan kalau misalkan untuk ketemu tuh memang agak susah ya. Ya udah aja aku anggap silaturahmi aja di sosial media selama aku bisa bales gitu kan. Gitu. Tapi kan biasanya orang pada saat silaturahmi gitu kayak apa ya? Wah, kayaknya dia baperan gitu loh. Gimana tuh Teh? Siapa ya makanya? Iya gitu loh. Ada aja padahal kan cuma jawab biasa aja gitu kan? Ada aja sih, cuman ya itu tergantung kitanya ya. Jadi kitanya membatasi antara kita sama ya si fans ini gitu. Kalau udah agak menjurus ya, lebih ke kok ini orang intens banget ya, kayak mentang-mentang aku balesin tapi dianya merasa intens gitu ya. Nah itu aku udah batasin gitu, karena kan nggak yang DM juga bukan cuma dia doang gitu kan. Cuma selama aku bisa bales, aku bales aja. Ramah ada batasnya? Ada batasnya gitu. Terus public figure mesti ramah nggak? Mesti ramah, tapi dibatasin. Jangan yang ramahnya dianggap negatif ya. Gitu. Jadi memang seininya aja, sewajarnya aja. Gitu. Jangan sampai dibilang sombong. Aku paling nggak suka sih kalau dibilang sombong ya. Karena sekarang memang ada juga yang jutek. Muka aku tuh memang kayak gini gitu. Cuman ada yang bilang jutek ya, tapi kalau udah ngobrol ya rasain aja gitu. Kayak gitu sih. Mau nanya nih, MRL Diana, MRL itu apaan? MRL itu sebenarnya nama asli aku ya. Jadi nama asli aku tuh Marliana. Marliana, cuman dari kecil aku udah dipanggilnya Deana gitu. Jadi akhirnya mereka tahu tuh namanya Deana, padahal ya Deana tuh curug di atas ya. Deana gitu. Anak sebenarnya dipanggilnya. Cuman kali dipanggilnya Deana, jadi akhirnya Deana. Tapi nama di ijazah? Nama di ijazah Marliana. Tapi guru-guru semua dari dulu maunya Deana. Oke. Marliana gitu. Biasanya kan kalau setiap pemain musik punya artis favoritnya. Apakah band luar atau band dalam negeri? Kalau Teteh siapa? Kalau dari luar ya, ada yang ceweknya tuh DRC. DRC itu dia pemain bass Smashing Pumpkins. Aku terinspirasinya dari looknya dia sih. Sebenarnya kalau dari cara mainnya ya sama aja sih. Maksudnya biasa aja gitu. Cuman dari looknya dia keren. Terus kalau yang cowoknya aku suka Ryan Martin. Dia basisnya Mudvayne. Band Mudvayne. Dari skill dia oke, terus dibilang lebay enggak sih, tapi gimana ya, keren aja gitu mainnya. Hidup ya? Skillnya terus dari cara mainnya juga aneh sih. Ya mungkin dari semua band punya karakter ya, cuman aku lebih suka karakternya si Ryan Martin ini. Ryan Martin. Bandnya juga keren kok, Mudvayne. Itu dia gue suka itu sih. Jadi sejak gabung sama Koya kan ya banyak yang manggil lah untuk gabung atau untuk kolaborasi dan sebagainya. Itu ada nggak maksudnya gue mau yang sama ini, pilih ini nggak usah gitu? Oh iya dong tentu. Maksudnya yang menurut aku masuk dan nggak jauh-jauh dari genre aku gitu. Genre aku, band aku gabung aja. Cuman nggak, ada juga sih yang nggak selalu metal kan, nggak selalu metal, dia ada yang grunge, ada yang 90s, malah ada pop alternatif gitu. Kalau misalnya akunya mau ya udah ayo aja. Lagian cuma jamming doang gitu, seneng-seneng kan. Aku lagi nongkrong nih, nonton band apa gitu,
band yang alternatif, terus Iya. aku tahu lagunya dan mereka ajak jamming, ya udah go aja gitu. Ikut panggung maksudnya. Ikut manggung. Hmm. Cuman jamming aja, tapi untuk memiliki satu band yang di luar Koil atau Anabel itu kayaknya belum sih. Tunggu dulu lah. Soalnya waktunya sih memang agak susah juga, dan memang bukan yang ini ya, untuk masuk ke band yang mulai lagi dari nol Iya. tuh kayaknya udah di umur aku yang sekarang gitu udah nggak ini sih, kayaknya udah nggak worth gitu. Ini kan sibuknya minta ampun nih Teh. Jadi ibu rumah tangga, terus kerja juga, terus ngeband juga. Bagi waktu antara kerja dan ngeband gimana Teh? Nah untungnya kalau misalkan ngeband kan lebih banyak ke weekend ya, Sabtu Minggu gitu. Kalau enggak pun di weekday juga nggak apa-apa, karena memang di si perusahaan ini aku udah dari awalnya sign-nya tuh memang ini aku anak band, terus kalau misalnya ada perform di weekday tuh ini ya nggak ribet lah gitu. Diizinin ya? Diizinin akhirnya. Potong gaji? Enggak sih. Enggak. Keren ya? Enggak. Karena kan memang udah konsekuensi ya, dari awal kan kita udah perjanjiannya kayak gitu. Gitu. Jadi ya aman. Karena performnya juga sekarang banyaknya Sabtu Minggu ya, kalau nggak Sabtu Minggu gitu. Nah itu hari itu tuh aku libur gitu, libur kerja, jadi ya aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Kan banyak jadi model video klip juga ya? Ada beberapa. Itu bisa dapat jadi model video klip gimana ceritanya? Nah pertamanya kan nggak tahu sih aku juga ya. Sebenarnya kan nggak ada basic ya, nggak ada basic untuk jadi model video klip gitu. Tapi ada teman aku tuh yang pengen nyobain nih modelnya si Deana gitu. Dulu tuh bandnya bukan band sih, lebih ke solo ya. Lagunya pun kayak lagu-lagu Melayu lah, gitu kan, lagu sendu gitu. Nah pengen aku jadi model video klipnya. Ya udah cobain, akhirnya ya lumayan kepake lah ya maksudnya. Akhirnya dari situ tuh aku upload di sosial media, kan mereka jadi pada nonton tuh si video klip ini tuh yang ada akunya. Nah dari beberapa orang yang ngajakin aku tuh memang ngeliatnya dari situ dulu, oh dia ternyata bisa nih jadi model video klip gitu. Jadi akhirnya aku diajakin sama beberapa band gitu. Termasuk Bon dan Prakoso ya? Nah kemarin yang terakhir aku video klip tuh di situ. Memang kalau di yang Bondan itu aku cuman jadi apa ya, kalau yang kayak selewat itu kayak apa ya? Ya pokoknya ada lah selewat tapi ada kelihatan aku. Nah kalau di yang video klip sebelumnya aku memang full aku modelnya gitu. Kan suaranya bagus nih. Ada keinginan untuk jadi vokalis nggak? Aduh, kata siapa sih bagus? Enggak sih, nggak ada kepikiran. Karena aku tuh cuma nyanyi di kamar mandi. Belum berani sih. Jadi ya mungkin nyanyi bisa, tapi nggak yang sebagus itu. Kalaupun memang ada yang mau bikinin aku karya terus kayak ini bisa-bisa aja aku nyanyinya, ya ayo sih, nggak apa-apa. Cuman kalau untuk kepikiran untuk aku sendiri mau ngeluarin solo nyanyi gitu ya, enggak sih. Tapi bisa nulis lagu? Nulis lagu dulu aku sering nulis untuk lirik lagu ya, tapi sekarang udah jarang. Karena yang bikinnya vokalis aku aja, padahal cuma bantuin doang. Lebih ke ini aja, lebih ke instrumennya aja aku bikin. Itu kan kalau pegang bass kan agak keras tuh senarnya dan sebagainya. Kan pasti sakit di tangan dong ya? Enggak sih, kalau udah biasa ya. Udah biasa? Awal-awal sih memang iya sakit sampai ini tuh keras-keras gitu kan. Tapi sekarang udah enggak, karena udah biasa. Gitu. Pada saat nikah sama suami itu kan apa nggak dicek tangannya? Wah kapalan kayaknya. Enggak kan, dia juga musisi juga. Musisi juga. Jadi udah tahu. Menerima apa adanya ya. Menerima apa adanya, lagi cuma tangan doang. Oh gitu ya. Enggak sih, aman-aman. Aman ya. Aman. Enggak masalah sih ya kalau untuk cuman kapalan doang gitu. Lagian kan cuman sementara, kayak awal-awal belajar doang. Kalau kesini kan udah biasa, jadinya enggak sih, aman. Enggak ada. Oke. Ada peristiwa lucu nggak pada saat manggung teh? Peristiwa lucu apa ya? Belum nemu sih kalau yang lucu.
kebanyakan yang emang mereka tuh nikmatin aja sih, nikmatin musiknya, terus singelong gitu, nyanyi bareng. Kalau misalkan yang musing gitu, ada yang nyanyi gitu aja sih. Kalau kejadian lucu apa manggung nggak ada sih kayaknya. Apa sih yang pengen ya diharapkan ke depannya, Teteh? Kedepannya untuk aku dan band gitu ya. Untuk Teteh, untuk band? Kalau untuk aku pribadi sih ya pengennya lebih sukses aja, lebih sukses, terus lebih konsisten lagi di apa ya? Ya di band ini kan sebenarnya band ini tuh selain hobi juga sekarang kan udah ada apanya ya, hasilnya lah ya, dari materinya gitu. Nah pengennya terus aja lanjut gitu. Sampai tua, sampai nggak bisa ngeband lagi. Banyak kan kayak yang cewek ya, pada saat nikah dan memiliki anak, dia ya nggak ngeband lagi lah ya. Udah lebih penting keluarga gitu. Teteh kok jalanin aja gitu. Jalanin aja selama itu masih nggak apa-apa ya udah. Gitu. Tapi kalau memang kan kita tuh gimana suami ya, kalau misalkan kata suami udah nggak boleh, ya udah gitu. Tapi ya sebisa mungkin sih balik ini gitu. Soalnya kan nggak ada hobi lain gitu. Ya kalau misalkan cowok ada me time-nya dia mancing atau apa gitu kan. Cewek kan ada me time-nya juga, masak. Cewek ada me time-nya. Ya kalau masak itu nggak terlalu masuk me time ya. Bukan ya? Ya udah gitu. Kewajiban ya? Iya. Oke. Terus ya mungkin ada juga mereka yang mungkin bikin kue atau apa ya kalau misalnya lagi senggang. Nah kalau aku ya itu lebih suka ke band aja, habisin me time-nya di situ aja gitu. Oke. Gitu. Lagian lebih jarang juga sih kalau aku untuk me time ngapain ya gitu. Pasti aku ambil waktunya me time-nya pas sama band aja. Gitu. Sama band. Di Sunda itu ada istilah dapur, kasur, sumur. Semua wanita yang sudah menikah pasti menuju ke situ katanya. Nah, kalau hubungannya dengan emansipasi wanita sih, harusnya wanita itu tidak boleh seperti itu gitu. Menurut Teteh gimana? Jadi ada yang kalau ada yang bilang nih, persepsi orang-orang ya, kalau sebagai istri udah jadi seorang istri gitu, kita tuh harus yang memang ngerjain semua. Iya. Kerjaan rumah tuh kita yang ngerjain gitu, cewek yang ngerjain. Tapi kalau menurut aku sih enggak, dan memang itu tuh emang enggak juga, karena kan itu kita bisa kerja sama suami ya. Malah dia gitu yang kita bantuin, dia jadi nggak nyuci, kita yang nyuci gitu kan. Nah itu tuh harus ada satu bentuk kerjasama sama antara istri sama suami. Jadi jangan sepenuhnya sama istri dikerjain semua sebenarnya gitu kan, kayak gitu sih. Oke. Jadi ya kalau untuk full sebagai dapur, kasur, sumur, ya memang ada, tapi nggak semuanya. Nggak semuanya. Ya mungkin kalau sumur tuh berarti kan nyuci, cuci piring, apa segala macam. Itu nggak harus cewek semua ngerjain. Gitu. Terus dapur juga cowok juga bisa masak. Gimana kalau kita gantian? Hari ini aku masak, kamu besok masaknya, bisa kayak gitu sih, gitu kan. Jadi ya gitu aja sih, nggak usah yang harus sepenuhnya si cewek kerjain sampai akhirnya cewek tuh nggak bisa ngapa-ngapain untuk dia me time, untuk apa gitu. Nggak gitu juga sih, gitu. Nah kemarin kan ada konser yang lucu tuh katanya. Itu peristiwa lucu juga ya. Pada saat ke wilayah Jawa lah ya, konsernya Teteh sama Koil, tiba-tiba sampai sana nggak manggung gitu, tahu-tahu cuma nginep di hotel aja gitu. Itu ceritanya kenapa? Iya. Waktu itu kejadiannya pas di Solo, acara itulah ya, adalah ya, nggak usah disebutin ya. Jadi memang pas sebelum Koil berangkat tuh udah agak sulit nih dari pembayaran. Kan kita biasanya DP di beberapa hari sebelum acara, terus fullnya sebelum kita pergi.
Hamin berapa sebelum kita pergi gitu. Nah si panitia ini tuh emang agak susah sih dari pembayaran itu, tapi akhirnya dibayar full juga. Akhirnya kita pergilah ke sana. Udah sampai kita cek sound, beres cek sound tuh kita kan pada ke hotel tuh. Harusnya di setelah coil cek sound tuh ada satu band lagi yang cek sound. Ternyata si band ini nggak cek sound. Nah singkat cerita kita ke hotel, terus kan kita prepare nih udah mau perform gitu kan, kita waktu itu dikasih jadwal jam 7 malam, sore kita udah prepare mau perform. Ternyata ada kabar, ternyata si ini lokasinya udah diacak-acak katanya. Lah kenapa? Ternyata soundnya tuh belum dibayar. Di soundnya belum dibayar. Lucunya kan ini udah hari H banget ya, baru dibayar sekian juta dari berapa ratus juta gitu. Jauh banget lah pembayarannya gitu kan. Akhirnya ya udah nggak jadi. Kita di sana cuma main doang, terus di hotel makan, besokannya prepare pulang berenang dulu gitu aja. Nah yang nggak ngerti tuh kenapa gitu si acara ini tuh, padahal ya kalau misalkan dilihat tiket udah hampir sold out gitu kan. Ya masa sih untuk pembayaran yang ini tuh penting banget tuh, si sound ini tuh penting banget tapi nggak dibayar gitu kan. Akhirnya jadi apa ya, nah buat aku pribadi gitu, datang ke satu tempat untuk main band, untuk perform gitu, itu tuh kayak apa ya memang harus perform gitu. Tapi ternyata pas datang ke sana ya memang kita fee ya dikasih fee, tapi itu bukan satu kepuasan buat aku. Kan yang bikin puas tuh adalah si performnya itu kan. Pada saat bisa menghibur orang ya. Gitu. Cuman ya itu disayangkan sekali sih acara itu. Kayak kita cuma main doang, jadi kayak liburan tapi liburan juga nggak liburan gitu tuh, cuman kayak diem mulu di hotel gitu kan. Cuman datang, cek sound, makan, tidur, besoknya pulang, udah gitu doang. Menurut Teteh, saran-saran buat IO yang baru, yang belum, atau promotor lah ya, kalau acara-acara kayak gini tiba-tiba gagal di tengah jalan, menurut sarannya gimana Teh? Kalau untuk caranya sih aku nggak tahu ya, karena belum pernah terjun juga sebagai IO gitu. Cuman untuk antisipasi kebubaran atau acara nggak jadi, yang penting dipersiapkan matang-matang aja sih. Dan dia udah tahu resikonya seperti apa gitu kan. Terus ya kalau masalah keuntungan mah, kalau menurut aku nanti dulu lah. Kan pasti mereka tuh dari IO atau promotor pasti mikirin keuntungan ya. Nah untuk itu tuh sebenarnya kita mendingan ini dulu aja, jalannya lancar dulu. Ya kalau keuntungan pasti ngikutin kan. Kayak gitu aja sih, jadi lebih dimatangin lagi gitu si acaranya, di-preparein lagi agar tidak terjadi hal-hal seperti kemarin. Kalau yang kewajibannya tuh memang harus dipenuhin gitu, kayak kemarin apalagi sound itu lebih penting ya kan. Kita manggung juga pasti sound yang keluar kan yang pasti diinin gitu, pasti diutamain gitu. Nah ini malah yang nggak diutamain. Kayak gitu. Jadi ya apapun yang utama tuh harus dipentingin, harus diduluin. Nyanyi dikit dong. Nyanyi, aduh. Lagu apa kek? Nanti aja ya, sedikit ya. I will go down with this year, and I will put my hands up and surrender. There will be no one flag above my door. I will love and always will be. Udah gitu. Udah bagus lagu. Teh, pesan-pesan anak muda yang mau masuk ke industri musik, apakah mau jadi basis atau gitaris, apa Teh? Buat teman-teman yang mau berkarya ya, ini khusus teman-teman yang mau berkarya gitu, harus ya entah itu dia mau jadi vokalis, basis, gitaris, drummer atau apapun itu, bentuk kesenian apapun itu ya harus percaya diri aja. Jangan dengerin kata orang lain, yang penting kita punya karya.
gitu. Oke teh. Ya buat teman-teman jangan lupa nonton aku di Ngefans with Zaki Abbas di channel YouTube-nya Ngefans with Zaki Abbas. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Teh Diana Coil, semoga banyak manfaat. See you di next episode guys. Bye. Wassalam. Makasih Teh. Sukses selalu dan sehat selalu.